Satu, setiap aktivitas kita monggo niatkan ibadah. Walaupun fisiknya itu niat pekerjaan duniawi, Pak. Jenengan tiap pagi berangkat ke sini, sore pulang. Itu kata orang kerja. Iya, memang kerja, mencari nafkah, betul. Tetapi ini hebatnya Islam itu, pekerjaan yang fisiknya duniawi bisa bernilai ukhrawi tergantung pada niatnya. Kalau niat itu sudah ditanamkan dari awal, begitu jenengan ingin berangkat, bismillahirrahmanirrahim, saya tidak ingin ada kotoran sedikit pun, harus higienis, harus bersih, harus saya hormati karena ini dimakan oleh orang-orang yang nanti mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Nah, ini luar biasa. Bawah naungan satu atap dalam kondisi cuaca yang alhamdulillah bisa memberikan siraman kepada kita. Sebelum diberi siraman rohani, siraman jasmani sudah enggak kurang-kurang dari tadi. Ini semua semata-mata adalah rahmat dan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Orang sekarang itu diajak berkumpul dalam suasana seperti ini sangat susah, di mana teknologi yang canggih, orang sendiri saja sekarang bisa merasa ramai di dalam kamar masing-masing. Ada yang melanglang ke Eropa, ada yang pikirannya di Amerika. Ketika kita diperkumpulkan secara fisik, mudah-mudahan kita disatukan secara visi dan misi, dan hati kita dipertemukan oleh Allah dalam satu rencana yang besar, kita bersama-sama untuk berkhidmah untuk masyarakat dan untuk umat. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, idola kita, yang kalau bukan karena beliau kita tidak mungkin mengenal agama yang diridhoi oleh Allah, yang kalau bukan karena beliau tidak mungkin kita mengabdikan diri kepada Allah. Karena Rasulullah kita bisa mengenal cara beribadah, dan bahkan setiap gerak kita, setiap ucap kita akan bernilai ibadah apabila diniati semata-mata untuk meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah bersyukur kepada Allah, tidak lengkap rasanya kalau tidak berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam suksesnya acara malam ini. Kalau dengar dari Pak Haji Tris barusan ini tadi, Pak Ustadz, jam 4 belum ada soundnya katanya. Masya Allah, begitu tanggapnya, begitu cepatnya panitia ini malam ini bisa terlaksana dengan keadaan yang patut kita apresiasi untuk semua yang telah berkontribusi tenaga, pikiran, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan panjenengan, khidmah untuk ummah, pelayanan terbaik untuk bangsa, untuk masyarakat, mudah-mudahan sekecil apapun bentuk khidmat itu mudah-mudahan dibalas dengan balasan lebih baik. Maka oleh karena itu saya berterima kasih kepada semua pihak. Di sini ada beberapa yang saya kenal, yang ngaturi saya beberapa hari yang lalu, Bapak Haji Tris. Ya, sebetulnya malam ini tadi saya lupa. Kemarin sedengar saya undangannya Kamis malam Jumat, saya nggak ingat kalau tahun baru, sehingga sudah terlanjur menerima undangan tadi, undangan hall di salah satu tempat untuk Masjid Jember Kota, sehingga bisa dihadiri dua-duanya. Undangannya memang terkesan agak sedikit mendadak, tapi kata beliau, maaf Ustadz, ini memang awalnya acaranya makan-makan, karena biasanya kalau malam tahun baru kan itu biasanya, tapi gak lengkap rasanya kata beliau kalau
nggak ada makanan rohani yang bisa kita jadikan asupan gizi spiritual kita, maka penting. Jadi nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan permintaan beliau, jangan lama-lama Ustadz, katanya seperti khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu kita tergantung, beliau tahu sendiri kalau khutbah daerah sini 5 menit selesai kan. Kalau di daerah perkotaan ada yang sampai setengah jam, jenengan pilih 5 menit apa setengah jam? Oh, ibu nggak pernah ikut khutbah jadi nggak tahu, bapak-bapak biasanya yang tahu. Ini milih yang 5 menit apa yang setengah jam, Pak? Setengah jam. Hah? 1 jam. 1 malam. Ya 1 malam jenengan duduk di sini, saya tak pulang di sini. Alhamdulillah juga beberapa tokoh, ada Pak Ahmad Sudiono di sini juga saya kenal. Beberapa bulan yang lalu saya ke rumah beliau, kok alhamdulillah malam ini ketemu lagi di sini. Juga ada Bapak Widi, alhamdulillah yang mendampingi panjenengan semua. Malam ini kita berada di malam yang biasanya malam ini oleh anak-anak muda digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang ditunggu setiap malam tahun baru itu hanya jam 00,00. Hanya itu yang ditunggu. Begitu jam menunjukkan 00.200, dardur. Ada juga tradisi yang lain ketika malam tahun baru, bakar-bakaran. Banyak di mana-mana. Makanya begitu menjelang tahun baru, orang jualan ikan sudah dipersiapkan, arang dipersiapkan. Yang nggak bisa bakar ikan asal jangan bakar rumah orang, itu bisa. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga di tahun baru semacam ini sudah diperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Makanya yang pertama ingin saya sampaikan sesuai dengan amanat dari para pimpinan di tempat ini untuk memberikan refleksi akhir tahun. Refleksi akhir tahun. Kita sekarang berada di ujung tahun 2025. Sebentar lagi hitungan jam kita akan masuki tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Sebetulnya kalau dari sudut pandang agama, kalender 1 Januari itu nggak ada bedanya dengan 1 Februari, dengan 1 Maret, nggak ada bedanya. Cuma bedanya 1 kalendernya anyar. Itu bedanya. Yang kedua, karena tanggalnya tanggal merah. Dari sisi sejarah, dari sisi apapun sebetulnya tidak ada yang bisa diambil pelajaran. Cuma kita untuk melakukan refleksi yang dalam bahasa agama itu sering disebut dengan muhasabah. Muhasabah ini kalau dalam bahasa yang lebih yang lebih dipakai oleh kantor-kantor instansi-instansi itu biasanya lebih identik dengan istilah audit. Muhasabah itu mengaudit diri kita, muhasabatun nafs. Kalau di instansi, di perkantoran, itu yang dimuhasabah adalah kinerja selama 1 tahun, selama sekian bulan. Kemudian neraca keuntungan itu dihitung dengan begitu detail, lalu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikaji ulang seberapa kita dapat keuntungan di tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Sama-sama untung, tapi masih dilihat apakah keuntungan tahun ini meningkat atau justru menurun grafiknya. Kalau menurun dikaji lagi, apa sebabnya kok bisa menurun, dan bagaimana langkah berikutnya supaya keuntungan perusahaan ini semakin besar. Itu muhasabah. Itu hal yang bagus dalam urusan dunia, karena kalau tidak melakukan seperti itu seakan-akan kita kerja tidak punya tujuan. Tetapi jangan lupa, muhasabah untuk urusan akhirat jangan ditinggalkan. Tadi saya sempat mendengar selentingan, kalau tidak salah Pak Ahmad yang mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu saya begitu dengar ayat itu, ceramah Pak Ahmad, nanti bahan saya habis.
nanti bahan saya habis. Itu untuk mengimbangi, untuk mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita sukses, kita bahagia, di akhirat jangan sampai kita ini nanti tidak bahagia. Maka dengan apa caranya? Satu, setiap aktivitas kita monggo niatkan ibadah. Walaupun fisiknya itu niat pekerjaan duniawi, Pak. Jenengan tiap pagi berangkat ke sini, sore pulang. Itu kata orang kerja. Iya, memang kerja, mencari nafkah, betul. Tetapi ini hebatnya Islam itu, pekerjaan yang fisiknya duniawi bisa bernilai ukhrawi tergantung pada niatnya. Kalau niat itu sudah ditanamkan dari awal, begitu jenengan ingin berangkat, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, apa nawaitunya? Harus ditata dulu supaya apa? Nanti kalau ada niat, kerja itu kuat, Pak. Tapi kalau niat kerja tidak ada niat, apa niatnya kita? Biasanya suka kerja ya tidak profesional, kerja sering meninggalkan tugas, itu biasanya nawaitunya tidak ada. Tapi kalau nawaitunya ada, sesuatu yang mungkin mustahil, ini tugas saya, kayaknya saya nggak bisa mengemban tugas ini. Jenengan kalau sudah nawaitunya kuat, pasti bisa. Saya beri contoh, orang yang niatnya itu kuat, pasti yang sudah ada niat pasti kuat, itu banyak sekali. Misalnya panjenengan besok, atau orang yang di malam hari nggak niat puasa, coba paginya suruh jangan makan sampai duhur saja, nggak kuat. Jam 10 gemeteran, apalagi kerjanya di MBG, tiap hari berurusan dengan perut. Gak niat puasa, gak kuat menahan lapar. Tapi orang yang dari malam sudah nawaitu shauma ghadin, walaupun dia bablas gak sahur, suruh puasa, suruh nahan makan, minum, suruh nahan rokok sampai maghrib, kuat. Kenapa? Nawaitunya ada. Maka ini diantara salah satu cara supaya panjenengan kerjanya profesional, punya optimisme yang tinggi. Yang walaupun kayaknya saya nggak bisa mengatasi ini, seperti ini tugas ini berat bagi saya, monggo jenengan pertama kali melangkah keluar dari rumah menuju tempat sini, selain baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu. Apa nawaitunya? Nawaitu pertama, nawaitu li thalabil halal, untuk mencari nafkah yang halal. Karena nafkah yang halal ini Bapak Ibu nanti akan jadi energi. Yang kita makan kalau halal akan jadi energi. Dengan energi ini kita kuat ibadah, kita kuat kerja, kita kuat macam-macam. Kalau halal itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan nawaitunya lil khidmah tadi, untuk melayani, Pak. Untuk melayani. Siapa yang jenengan layani? Ya jutaan orang yang setiap hari menikmati hasil karya tangan panjenengan. Setiap butir yang masuk ke perutnya anak-anak kita, itu mereka kelak akan jadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Diniatkan, bahkan kalau bisa ditirakati, Pak. Kalau bisa mau masak, mau satu butir beras itu sholawati satu, Pak. Gak selesai masaknya nanti. Paling boten jenengan ada nilai tirakatnya. Jangan dilihat ini saja yang penting saya dapat gajian tiap bulan, yang penting saya sudah melaksanakan tugas. Enggak, ini yang panjenengan layani ini calon-calon pemimpin di masa akan datang. Saya teringat dulu ketika saya kuliah di luar negeri, Pak, di Mesir. Teman-teman tuh kalau di sana mencari di pasar seluruh Mesir tuh nggak ada tempe. Kalau di sini kita cari tempe di mana-mana ada. Sehingga teman-teman itu saking pengennya tempe, ada yang buka usaha bikin tempe. Ada teman saya buka usaha bikin tempe, dijual tiap hari ke teman-teman mahasiswa, dibeli, diborong habis. Biasanya orang bikin tempe itu ketika mengolah itu diinjak-injak biasanya, Pak, pakai kaki supaya cepat. Tapi ada teman saya yang satu ngolahnya pakai tangan, sehingga lama, kadang semalam nggak tidur. Sama teman yang lain ditanya, kenapa nggak dipakai kaki aja, nggak diinjek-injek pakai kaki aja, kok repot-repot pakai tangan yang menghabiskan waktu semalam? Apa kata dia? Ini saya bikin tempe di sini
Yang beli adalah mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Al-Azhar, yang jurusannya agama. Mereka nanti kalau pulang ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang pengasuh, ada yang ini. Saya nggak pengen yang masuk ke perutnya mereka itu sekarang sesuatu yang tidak melalui tanggung jawab dari saya. Saya tidak ingin ada kotoran sedikit pun, harus higienis, harus bersih, harus saya hormati, karena ini dimakan oleh orang-orang yang nanti mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Nah, ini luar biasa kalau kita tiru. Panjenengan setiap mau melangkah apapun, mengerjakan apapun sesuai dengan tugasnya, bayangkan ini untuk anak-anak kita, calon pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi yang pertama, panjenengan berangkat dari rumah, niatkan di thalabil halal, mencari rizki nafkah yang halal. Yang kedua, jenengan niatkan untuk khidmah, melayani penerus-penerus bangsa ini, anak-anak kita yang ada di bangku-bangku sekolah, sehingga insya Allah panjenengan setiap masa akan penuh dengan tanggung jawab, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, betul-betul teliti. Kalau itu yang ada di benak kita. Tapi kalau jenengan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, saya kerja yang penting datang jam sekian, pulang jam sekian, tidak memiliki etos kerja, tidak perhatian dengan profesionalitas kerja, maka ini bahayanya nanti bukan dirasakan sekarang, tapi beberapa tahun yang akan datang. Maka monggo nanti panjenengan dari besok, kapan aktifnya, mindset kita berubah. Setiap berangkat dari rumah, niatkan dulu yang baik. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah diniatkan, mari syukuri, Pak. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk mencari rezeki. Tidak semua orang, sekarang ini banyak PHK di mana-mana. Kalau jenengan tidak mensyukuri, hati-hati kalau tidak mensyukuri. Apapun kalau tidak disyukuri, maka potensi hilangnya nikmat itu akan segera tiba. Maaf, kita ini sebetulnya nggak kurang, tapi yang kurang itu adalah syukur kita. Saya jadi teringat dengan salah satu apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, dan ini sebagian sudah kita lihat di depan mata, terutama kejadian-kejadian fenomena-fenomena alam akhir-akhir ini membuktikan bahwa apa yang diinformasikan Kanjeng Nabi beberapa 1500 tahun yang lalu itu sudah benar-benar terjadi. Apa kata Rasulullah? Semua yang ada di alam semesta ini semuanya matur dan mengadu kepada Allah. Langit mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan saya meruntuhkan diri saya kepada manusia. Kalau langit sudah runtuh, apa yang akan terjadi? Kemudian bumi mengatakan, ya Allah, izinkan kepada saya untuk menenggelamkan manusia yang ada di atas muka bumi. Kemudian lautan mengatakan, izinkan kepada saya untuk mengeluarkan isi perut saya. Kalau sudah lautan mengeluarkan isi perutnya, apa kira-kira yang akan terjadi? Tsunami. Kemudian gunung juga mengatakan, izinkan saya untuk mengeluarkan isi perut saya. Baru kemarin Semeru batuk, dehem, semua kalang kabut. Ternyata begitu Allah bertanya kepada semua, kepada langit, bumi, gunung dan lautan, kenapa kok kalian kayak benci melihat manusia? Kok semuanya, langit minta izin untuk runtuh, bumi minta izin untuk menelan manusia, gunung minta izin untuk mengeluarkan isi perutnya. Begitu juga dengan lautan. Ketika ditanya oleh Allah, mereka serempak, kompak jawabannya, persis. Mereka mengatakan, fa innahu akala min rizqik wa lam yashkuruk. Karena mereka hanya pandai menikmati pemberianmu tapi tidak pandai mensyukuri. Yang kurang itu syukurnya. Coba, nggak usah panjenengan yang mungkin sudah 60 tahun, saya saja merasakan beda kehidupan kita. Saya masih kecil dengan sekarang. Makan itu, tadi saya nostalgia dengan Pak Citris dulu. Panjenengan mungkin yang sudah sepuh-sepuh di sini, makan nasi putih itu Pak, mungkin bisa dihitung setahun berapa kali. Mulutan, Idul Adha, Idul Fitri itu pun kadang rebutan sama saudara kita. Yang namanya makan ayam itu bisa dihitung aja hari-hari besar saja.
yang dimakan adalah Masya Allah. Tapi sekarang makanya yang perlu sebetulnya, ini bukan tugas panjenengan, cuma perlu saya sebutkan, terutama di sekolah-sekolah yang menerima MBG ini, perlu untuk guru-gurunya sosialisasi adabnya orang makan. Bagaimana adabnya orang makan? Di antaranya jangan menyisakan sebutir pun untuk ditinggalkan dan terbuang tanpa ada yang memakan. Karena kenapa? Di saat itu satu butir dari satu orang berapa juta? Kalau dikumpulkan satu butir itu yang terbuang, yang tidak termakan itu kalau dilihat oleh anak-anak Palestina, mereka akan menangis. Mereka akan menangis. Kita dengan enaknya, makanan kurang enak ditinggal, dibuang. Kalau dikumpulkan, ditumpuk akan jadi berapa ton makanan yang dibuang setiap hari. Sekali lagi, kalau anak-anak Palestina melihat itu, betapa menangisnya mereka. Sedih, sementara mereka untuk mencari makan satu suap saja itu sangat kesulitan. Ini sebetulnya bukan tugas panjenengan, ini harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Bagaimana anak-anak itu setelah menerima dari kita adabnya makan itu diajari, supaya tidak mencela makanan, makan yang macam-macam. Tapi sudah ini tugas nanti di sekolah-sekolah. Baik, mensyukuri pekerjaan, mensyukuri profesi. Saya tahu di sini kok kayaknya dari segi usia macam-macam. Ada yang kelihatan masih muda, ada yang kelihatan sudah berumur. Ini artinya luar biasa, tidak gampang Pak, ada satu perusahaan yang menerima dari segala macam usia itu Pak. Dari segala macam usia ada di sini, di panjenengan terutama yang masih muda, alhamdulillah punya kesempatan dipekerjakan di panjenengan di sini, dibutuhkan tenaganya entah sebagai apapun. Yang sudah sepuh, bahkan katanya dari sudah pensiunan masih bisa bergabung di sini. Ini syukuri mendapatkan aktivitas pekerjaan. Banyak orang yang saat ini dipecat, di PHK untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit loh. Panjenengan di sini gak usah jauh-jauh. Ini rupa-rupanya rata-rata sekitar tempat sini atau ada yang dari Kalimantan ini Pak? Sekitar. Makanya tadi dipesan, monggo jenengan anggap ini dapurmu sendiri. Anggap ini dapurmu sendiri, dapurnya panjenengan sendiri. Yo makan di sini, cari makan di sini dan seterusnya. Maka tanggung jawab untuk rasa memiliki itu harus ada. Artinya kita rawat bareng-bareng. Tanggung jawab satu, sekecil apapun kadang keteledoran dari tanggung jawab itu akan berakibat fatal. Sekecil apapun kita teledor misalnya. Tapi sekali lagi, kalau kita itu pandai bersyukur, insya Allah apa yang sudah kita terima akan kita nikmati dengan benar-benar. Dapat berapa? Alhamdulillah dapat gaji sekian, UMR katanya gajinya lebih malah di atas UMR, Masya Allah. Tapi kalau kita kalau yang didahulukan itu keinginan, keinginan itu tidak ada batasnya. Sehingga bersyukur, kalau dengan syukur itu nanti akan muncul sifat qanaah. Qanaah itu nerimo. Jenengan menerima, alhamdulillah. Jangan melihat, ini sekian, jangan. Dengan segitu saja panjenengan sudah, kita semua harus bersyukur. Karena orang kalau bersyukur akan muncul nanti sifat yang berikutnya, itu sifat qanaah, nerimo. Orang kalau nerimo itu ya berapapun alhamdulillah cukup. Tapi kalau tidak ada qanaah dalam dirinya karena ketidakbersyukurannya, ingat, mau kerja dimanapun dengan hasil dan gaji berapapun tidak akan pernah membuat dia puas. Makanya kata Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab la tamanna ayyakuna lahu thalithan." Manusia itu kalau dituruti keinginannya, andaikan dia punya 2 lembah yang isinya lembah itu semua emas, maka kata Nabi dia tidak akan puas dengan 2 lembah itu. Dia ingin 3. Punya 3, ingin 4. Sampai kapan dia puas? Sampai sampai mulutnya disumpel oleh tanah nanti di liang lahatnya, baru di situ merasakan puas. Kalau nuruti keinginan. Tapi orang yang syukurnya kepada Allah itu sudah tinggi, sifat qanaah akan muncul. Sehingga sifat qanaah kalau muncul membuat rezeki kita barokah.
Dan dari syukur menjadi qanaah, maka hasilnya akan barokah. Barokah itu sedikit tapi kerasa banyak, cukup Pak. Kalau nggak barokah, walaupun sebanyak apapun penghasilan kita, nggak tahu cukup. Segini kurang, segitu kurang. Kenapa? Barokahnya tidak ada. Kalau diurut lagi, kenapa nggak barokah? Dia nggak qanaah. Kenapa nggak qanaah? Karena syukurnya kurang. Maka monggo saran-saran syukuri, kita penting untuk mensyukuri nikmat seperti ini. Masih satu, diberi sehat, dengan sehat bisa bekerja dan seterusnya. Yang terakhir, saya nggak lama-lama. Yang terakhir yaitu kita harus sadar dengan mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting sekali. Memang dalam Islam Rasulullah itu pernah dawuh begini, aktul ajiro qabla ayyajiffa arokoh. Kata Nabi, berikanlah upahnya orang yang kamu pekerjakan itu sebelum kering keringatnya. Ini kadang sering dijadikan dalil oleh karyawan biasanya. Karyawan itu kalau nagih bosnya, ini yang dipakai. Di Mesir itu ada seorang ulama, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir yang luar biasa, tafsirnya 30 jilid lebih. Itu beliau, satu ketika beliau renovasi rumah. Ini saya cerita tentang tanggung jawab. Renovasi rumah, beliau panggil tukang, itu tukang bangunan itu loh. Dipanggil. Akhirnya ada pekerjaan, melihat tukang itu kok kayak aras-arasan kerja. Saya belum tegur, loh kamu ini kerja kok aras-arasan. Belum waktu istirahat, sudah istirahat, rokokan. Belum waktunya ini sudah ini. Kata orang ini, loh emang kenapa? Seharusnya ini saya sudah berkeringat dari tadi. Seharusnya panjenengan Syekh begitu melihat saya berkeringat walaupun belum selesai pekerjaan saya, harusnya panjenengan sudah berikan gaji saya. Bukankah Nabi berkata, berikanlah upah karyawanmu sebelum keringatnya kering? Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu, bukan begitu cara memahami hadis itu. Itu hadis itu maksudnya bekerjalah kamu sampai kamu berkeringat. Bukan nuntut bayaran sebelum, tapi bekerjalah kamu sampai kamu berkeringat. Ini apa maknanya? Tanggung jawab. Bahwa bekerja dengan maksimal, kalau perlu sampai berkeringat, itu baru setelah itu nuntut kepada atasan. Kalau kerjanya sering teledor, sering aras-arasan, sering banyak kesalahan dan tidak pernah dievaluasi, giliran waktunya gajian nagih tok, maka ini tidak imbang. Sehingga monggo, insya Allah kalau semua paham dengan tanggung jawabnya, sekecil apapun tugas panjenengan, maaf walaupun hanya tugasnya bagian apa, dekor Pak. Dekor itu dewan kora-kora. Ini biasanya ini yang kora-kora ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak ya? Ibu bagian apa Bu? Bagian itu Bu. Karena ibu-ibu ini kalau di rumah jadi polda Pak, polisi dapur itu lebih sangar dari polda yang sebetulnya. Nah, kalau di rumah tapi, kalau di sini enggak, kerja tim. Sekecil apapun tugas kita, tanggung jawab itu penting. Kayak banyak orang meremehkan tanggung jawab, tapi sekali dia melakukan kesalahan karena teledor dengan tanggung jawabnya, itu satu tim Pak bisa rusak. Satu tim, bahkan satu perusahaan hanya kesalahan-kesalahan kecil, orang yang tidak merasa punya tanggung jawab. Makanya sekali lagi malam ini kita dikumpulkan di sini untuk ngeces, yang ngeces tenaga, ngeces pikiran, ngeces pengetahuan kita. Tadi sudah banyak sekali disampaikan dalam sambutan-sambutan. Poin dari saya ulangi. Yang pertama apa tadi Bu? Yang pertama niat, okay? Paling tidak jenengan monggo nanti mindset kita diubah. Bagi setiap mau berangkat bekerja, niatnya minimal 2. Pertama itu labil halal, untuk mencari rezeki yang halal. Yang kedua untuk khidmah itu untuk menjadi pelayan, melayani para calon generasi bangsa ini. Kemudian yang kedua, kita tanamkan rasa syukur, karena dengan syukur itu nanti akan muncul sifat qanaah.
Kalau sudah hati qanaah, insya Allah berapapun yang ada di tangan kita akan barokah. Nah kemudian yang ketiga tadi, yang ketiga adalah tanggung jawab. Monggo semua punya tanggung jawab masing-masing. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian punya tanggung jawab. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Paling tidak memimpin dirinya sendiri dalam bekerja. Kalau dia bagian kepala ini, koordinator ini, apalagi punya bawahan-bawahan. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Insya Allah mudah-mudahan program besar dari Bapak Presiden ini akan bisa termasuk panjenengan salah satu yang mengawal program ini. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Karena untuk menjadi orang baik itu gampang, tapi menjadi orang bermanfaat itu harus berbuat. Dan kalau sudah berbuat, pasti nanti Pak banyak tantangannya Pak. Yo dirasani, dibully, yo difitnah. Kalau jadi orang baik sekedar maaf, kayak Pak Widi, Pak Ahmad, Pak Tris, tinggal duduk di rumah Pak, itu sudah jadi orang baik Pak. Duduk saja di rumah, nggak usah mendirikan ini, mendirikan, nggak usah. Itu sudah jadi orang baik, asal nggak nggak ngomongin orang, duduk aja di rumah, itu sudah jadi orang baik. Tapi beliau-beliau ini pengen jadi orang bermanfaat. Maka kalau orang bermanfaat itu tadi perjuangan, ya dibully orang, ya difitnah macam-macam, itu sudah resikonya orang yang pengen jadi orang bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan semua juga menjadi orang yang bermanfaat, bareng-bareng paling tidak bermanfaat untuk bangsa kita sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap, karena yang saya lihat ini sepertinya perutnya sudah tidak bersahabat lagi. Ini kalau nanti dijujuli ilmu terus, marahi ilmunya nggak masuk Pak. Karena orang itu, kata Nabi, kalau sudah masuk waktu sholat isya sementara makanan sudah ada, maka suruh dahulukan makan dulu Pak. Ini sudah sholat isya-nya dari tadi. Sebenarnya acaranya hanya makan-makan. Jadi khawatir saya nggak masuk, ilmu terlalu banyak ya. Udah sedikit, mudah-mudahan panjenengan paham, sedikit mudah-mudahan bisa diamalkan. Mari langsung ditutup doanya. Mari kita tundukkan pandangan kita sejenak, hadirkan hati dan fokuskan pikiran kita. Di malam ini kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah ya Rabbana, jadikan pertemuan kami malam ini perkumpulan dan pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka. Turunkan kepada kami keberkahan-keberkahan dari-Mu ya Rabb. Keberkahan dalam usia kami, berkah rumah tangga kami, keberkahan untuk anak-anak cucu kami, keberkahan untuk rizki kami, dan keberkahan atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Waj'al jam'ana hadza jam'an mustajabah. Ijabah, kabulkan doa-doa kami dan permohonan kami ya Rabb. Semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba-Mu yang memiliki hajatnya masing-masing, memiliki cita-cita masing-masing. Kabulkan cita-citanya, kabulkan hajatnya ya Rabb. Engkau Zat yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Waj'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Ya Allah, turunkan maghfirah, ampunan-Mu kepada kami semua. Ampuni semua dosa dan salah kami, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang kami lakukan terang-terangan atau yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Rabb, sungguh kami tidak dapat menyembunyikan dosa kami dari-Mu. Dosa yang kami lakukan dengan disengaja ataupun yang tidak kami sengaja, semuanya ya Allah, maafkan dan ampuni semua kesalahan dan maksiat kami. Ya Allah, ampuni semua dosa dan salah kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami ya Rabb, yang masih hidup dari keduanya atau salah satunya. Berikan kepada mereka umur yang panjang, yang barokah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan keduanya, membuat keduanya tersenyum ya Allah. Mereka yang sudah meninggalkan kami, yang sedang berbaring di liang lahatnya,
Ya Allah, berikan kepada mereka nikmat kubur, jauhkan dari mereka azab kubur dan fitnah kubur. Bahagiakan mereka berdua ya Allah, bahagiakan, buatlah mereka tersenyum di alamnya ya Rabb. Sampaikan salam-salam hangat dari kami, doa-doa terbaik kami untuk mereka semua ya Allah. Bapak dan ibu kami yang sudah tiada, ya Allah, berikan kepada kami untuk bisa menjadi anak yang qurrata a'yun, yang mampu menyejukkan kedua orang tua kami, baik menyejukkan mata zahirnya ataupun mata batinnya. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa mampu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.